Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Apayo. Di video kali ini aku mau ngajak kalian belajar tentang bagaimana Jepang dalam menghadapi gempa dan tsunami. Jepang dinobatkan sebagai negara terdepan dalam penanggulangan bencana alam atau leader in disaster prevention. Terus apa sih yang membuat Jepang sangat terdepan dalam penanggulangan bencananya? Di video kali ini aku mau ngajak kalian langsung ke lokasinya. Namun sebelum itu, aku minta dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini agar aku tambah semangat bikin video yang bermanfaat buat kalian semua. Gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011 merupakan sebuah gempa bumi berkekuatan 9,0 yang mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 10 meter. Dilaporkan berada di lepas pantai semenanjung Oshika, pantai timur Tohoku, pada 11 Maret 2011, pukul 14.46 waktu setempat. Pusat gempa berada pada kedalaman 244 km. Merupakan gempa terbesar dalam 1200 terakhir, kekuatan 9,0 menjadikan gempa ini sebagai gempa terbesar yang mengguncang Jepang sepanjang sejarah, dan satu dari 4 gempa terbesar di dunia. Menurut United States Geological Survey, beberapa gempa susulan terjadi setelah gempa awal sebesar 8,9 sampai 7,2 skala Richter dan lebih dari 100 gempa susulan berkekuatan 4,5 terjadi sejak gempa pertama. Tak hanya di Jepang, gempa ini menimbulkan peringatan tsunami untuk pantai di sedikitnya 20 negara, termasuk seluruh pantai Pasifik Amerika dari Alaska ke Chili. Peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh Jepang adalah yang paling serius dalam skala peringatannya dengan tinggi gelombang diperkirakan mencapai 10 meter. Laporan Tokyo Broadcasting System dan Japanese National Police Agency telah mengkonfirmasi 15.269 tewas, 5.363 luka, dan 8.526 hilang di 6 prefektur. Pertama-tama, mari kita cari tahu dulu bagaimana gempa dan tsunami bisa terjadi. Salah satu penyebab terjadinya gempa bumi adalah karena adanya aktivitas lempeng bumi yang menimbulkan getaran dan gaya ke permukaan bumi. Negara-negara seperti Jepang, Indonesia, Filipina merupakan negara-negara yang berada di zona yang memiliki aktivitas lempeng yang sangat aktif atau biasa dinamakan Ring of Fire. Tercatat lebih dari 500.000 total gempa telah terjadi di sepanjang tahun 2022 dan korban jiwa terbanyak berada di negara Afghanistan, Indonesia, dan China. Namun, baru-baru ini juga terjadi gempa dahsyat di Turki yang menelan korban jiwa lebih dari 40.000 nyawa. Gempa bumi yang terjadi di Desa Samudra dapat memicu terjadinya tsunami. Akibat gaya yang dilepaskan sangat besar, sehingga mendorong sejumlah besar massa air ke area pesisir. Menurut data, kecepatan tsunami dapat mencapai 36 km per jam, sehingga sangat mustahil menyelamatkan diri dengan berlari. Sedangkan kecepatan mobil 50 km per jam bisa lebih cepat dari tsunami, namun keadaan jalan yang berliku dan suasana panik membuat hal ini tidak akan banyak membantu. Dari kejadian tsunami Tohoku 2011, kita dapat melihat bahwa rentan waktu antara terjadinya gempa dan tsunami sangat cepat, yaitu 20 menit dengan ketinggian 7,1 meter. Dan selang 70 menit kemudian, tsunami telah menyapu bersih tak hanya area pesisir, namun juga area yang lebih luas. Sekarang aku mau ngajak kalian ke salah satu heritage dari kejadian gempa tsunami Tohoku 2011. Bangunannya yaitu Sendai Arahama Elementary School, berlokasi di pesisir Pasifik, sekitar 10 km dari kota Sendai.
Arahama Elementary School didirikan pada 1873 berjarak 700 meter dari pantai. Diketahui bahwa ada 91 siswa yang hadir tepat saat kejadian terjadi. Ketinggian tsunami-nya segini, 2 lantai. Wah, sampai ada mobil yang. Nah, ini evakuasi, kasihan banget. Ini tentunya ini udah dirapikan, tapi kita bisa lihat di sini ruangannya penuh dengan material dari tsunami. Setelah melihat foto itu, aku langsung terenyuh dan ngebayangin anak-anak itu masih di sekolah. Dan ketika gempa dan tsunami terjadi, mereka harus kehilangan tempat bermain, tempat tinggal, dan mungkin mereka juga kehilangan anggota keluarga mereka. Aku merinding datang. Jadi jam dinding ini tuh ngerekam kejadian gempa. Ini berhenti pas airnya udah menghantam sekolah tersebut. Ini hampir jam 4 kurang 5 menit. Di tahun 1978, gempa Miyagi Prefecture membuat Jepang merombak besar-besaran sistem kebencanaan mereka, mulai dari standarisasi bangunan anti gempa dan mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Namun, bencana di tahun 2011 membuat Jepang memberikan perhatian penuh terhadap tantangan ini. Kota Sendai saat ini memiliki banyak lines of protection yang didirikan untuk menghalau tsunami, seperti coastal levee dan elevated road. Selain itu, didirikan juga evacuation hills dan bangunan-bangunan evakuasi lainnya. Area yang dulunya terdampak tsunami sekarang dikosongkan oleh pemukiman dan difokuskan untuk area pertanian. Aku udah ada di bendungan yang dibuat dari pasca gempa tsunami 2011 kemarin yang menerjang Miyagi bagian timur. Bisa kita lihat di sini sangat besar dan luas. Dan di daerah sana juga dibangun lagi jalan yang lebih tinggi dan bangunan-bangunan evakuasi dan kayak bukit-bukit untuk evakuasi. Jadi kita bisa lihat di sini memang Jepang sangat belajar dari pengalaman mereka. Jadi nggak ada bakal kesempatan kedua untuk terjadi kerusakan-kerusakan. Dan tingginya disesuaikan dengan tinggi tsunami yang diperkirakan terjadi. Pemerintah setempat bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan manual operasi ketika terjadi bencana pada setiap titik evakuasi. Mereka juga meningkatkan akomodasi untuk berbagai macam kebutuhan seperti kaum hawa, penyandang disabilitas, anak-anak, dan orang asing.
Aspek vital ketika terjadi bencana harus ditingkatkan, seperti suplai air, gas, dan saluran pembuangan. Menyediakan tempat tinggal sementara bagi warga lokal ataupun pekerja yang terdampak bencana. Di sini ada makanan instan, nasi gitu yang bisa tinggal diseduh, air mineral, baterai, ini penghangat. Ini aluminium foil untuk menghangatkan badan. Ini ringan banget nih, nggak usah bawa selimut dan nggak basah juga. Terus ada kayak ini air bersih center, kayak ini juga ada plastik jas hujan kayaknya. Di sini ada cookie. Ini emergency disaster kit. Kanan lagi ini ada sandal, peralatan bertahan hidup lah ya, peluit, kaos tangan, gloves, sikat gigi, sendok plastik. Terus ini ada pompa. Ini ada radio yang pakai baterai gitu. Wow, ini harus punya nih orang yang daerah yang sering terdampak gempa, ini harus sedia hal-hal seperti ini. Terus ini ada toilet portable. Bisa lihat ini toilet portable-nya pakai plastik. Ini tendanya juga disiapin. Sebagai negara yang mengalami berbagai macam bencana alam, Jepang khususnya Miyagi selalu belajar dan berbagi untuk generasi berikutnya. Memperkenalkan pendidikan penanggulangan bencana sejak dini bagi anggota rumah tangga dan siswa sekolah. Membangun tempat memorial sebagai media belajar dan mengenang terjadinya gempa tsunami pada masa lampau. Sejatinya bencana alam hanya fenomena yang telah dan akan terus terjadi. Manusia hanya perlu belajar dan beradaptasi dengan tantangan yang sewaktu-waktu akan harus dihadapi. Sekian dan terima kasih.